Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Aulia Salsabila, mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Airlangga dengan NIM 243231026, akan mempresentasikan pitching riset penelitian saya yang berjudul Moderating Role of Green Finance in the Relationship Between Industrial Classification and Environmental, Social, and Governance Disclosure. Izinkan saya untuk present. Baik. Pitching riset ini diajukan untuk mata kuliah isu-isu kontemporer akuntansi manajemen. Nah, judul dari penelitian saya yaitu Moderating Role of Green Finance in the Relationship Between Industrial Classification and ESG Disclosure. Basic research question yaitu yang pertama, apakah industry classification berpengaruh terhadap ESG disclosure dan apakah green finance dapat memperkuat pengaruh industry classification terhadap ESG disclosure? Poin C, case paper, yaitu oleh Liang dan Yang tahun 2024 yang berjudul The Impact of Green Finance on the Peer Effect of Corporate ESG Information Disclosure yang diterbitkan dalam jurnal Finance Research Letters. Dan yang kedua yaitu Purwantini Faisal Joseph dan Januarti tahun 2023 yang berjudul Industry Classification and Environmental, Social, and Governance Disclosure, The Moderating Role of CEO Power. Motivasi dari penelitian saya yaitu yang pertama, di mana ESG disclosure ini merupakan suatu konstruksi baru dari information voluntary disclosure, di mana skornya terbagi dalam 3 aspek yang berhubungan dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Skor ESG ini selama beberapa tahun terakhir menjadi tolak ukur baru untuk investor ketika akan menetapkan keputusan dalam investasinya. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan aturan-aturan praktik investasi dan bisnis seperti dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47/2012 terkait kewajiban suatu perusahaan agar melaksanakan tanggung jawab sosialnya mereka. Namun, dengan adanya peraturan tersebut, masih terdapat beberapa kasus di Indonesia di mana beberapa perusahaan menghadapi tantangan dalam mewujudkan aktivitas industri secara optimal dan memenuhi tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Misalkan pada tahun 2017, ratusan warga yang menjadi bagian dari gerakan Anak Sidoarjo Setia atau GANAS menantang ketika limbah hasil produksi dibuang ke sungai sehingga muncul pencemaran yang dilakukan oleh PT Sekar Laut Group. Menurut Suparno 2017. Serta kasus lainnya yaitu 85 karyawan PT WGM yang merupakan suatu perkebunan kopi dan tanaman hortikultura mendemo perusahaan karena tidak memenuhi hak dari karyawan dengan layak. Dan sebagai contoh, perusahaan memberikan gaji yang minim, tidak memberikan cuti, serta jaminan sosial atau BPJS dan jaminan dari kecelakaan kerja yang diungkapkan oleh Vivianita et al. 2022, serta beberapa kasus lain yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan masalah sosial terkait dengan karyawan perusahaan. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang memahami lebih mendalam tentang bagaimana klasifikasi industri yang dimana karena berdasar pada beberapa kasus yang sudah terjadi, tidak hanya perusahaan yang sensitif terhadap limbah, namun juga terdapat beberapa kasus yang dilakukan oleh sektor perusahaan lain. Dan dalam penelitian ini, ingin melihat bagaimana green finance dapat memoderasi pengungkapan ESG perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan praktek bisnis yang berkelanjutan serta bertanggung jawab. Dengan adanya penerapan bisnis keuangan hijau, maka diharapkan membantu perusahaan dalam mengatasi tantangan yang berkaitan dengan klasifikasi industri seperti adanya emisi dan limbah sehingga dapat meningkatkan skor ESG mereka. Selanjutnya poin E yaitu idea, di mana industry classification memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan ESG yang dibuktikan oleh penelitian Purwantini et al. 2023, Vivianita et al. 2022, dan Rustanto et al. 2022. Nah, klasifikasi industri tertentu dapat mempengaruhi sejauh mana suatu perusahaan melakukan pengungkapan informasi terkait isu lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di industri yang lebih sensitif terhadap adanya emisi atau limbah
atau terhadap lingkungan cenderung melakukan pengungkapan ESG yang lebih aktif karena memiliki potensi dampak lingkungan yang besar dan rentan terhadap regulasi yang lebih ketat. Selain itu, industri yang memiliki yang merupakan bagian dari sektor manufaktur atau non-manufaktur juga akan cenderung eh, mengungkapkan ESG yang lebih aktif. Selain itu, kepemilikan pemerintah dalam suatu perusahaan juga ternyata dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan ESG. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah cenderung melakukan pengungkapan informasi ESG yang lebih aktif, mungkin karena adanya tekanan atau regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini, hipotesis pertama yaitu industry classification berpengaruh terhadap ESG disclosure dengan membagi beberapa jenis industri berdasarkan yang pertama hipotesis yang 1A, jenis industri berdasarkan tingkat sensitivitas mempengaruhi pengungkapan ESG. Hipotesis 1B, jenis industri berdasarkan tipe bisnis mempengaruhi pengungkapan ESG. Hipotesis 1C, jenis industri berdasarkan sektor mempengaruhi pengungkapan ESG. Hipotesis 1D, yaitu jenis industri berdasarkan keberadaan kepemilikan pemerintah mempengaruhi pengungkapan ESG. Ide yang kedua, pembiayaan ramah lingkungan atau green finance mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan hidup dan sosial ke dalam aktivitas keuangan, sehingga mendukung efek yang sama dari pengungkapan ESG. Hal ini menguntungkan perusahaan-perusahaan dengan kinerja ESG yang lebih kuat, mendorong pengungkapan informasi ESG untuk mendapatkan dukungan finansial. Nah, didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Liang dan Yang 2024 yang mengungkapkan bahwa green finance berpengaruh terhadap pengungkapan ESG, yang dimana praktek keuangan ramah lingkungan meningkatkan standarisasi dan transparansi pengungkapan ESG sehingga membantu para investor dalam menilai resiko-resiko tentang ESG dari perusahaan tersebut. Pembangunan berkelanjutan dari keuangan ramah lingkungan mendorong integrasi ESG yang lebih besar ke dalam perencanaan strategis, dan lembaga keuangan menawarkan pelatihan ESG dan mempromosikan pengungkapan yang terstandarisasi dan sudah terstruktur dengan memberikan insentif terhadap pengungkapan ESG. Perusahaan-perusahaan yang berada di lingkungan atau sektor yang sama saling belajar, memanfaatkan efek rekan dari pengungkapan ESG. Secara keseluruhan, keuangan ramah lingkungan atau green finance menstimulasi pengungkapan ESG dan mendorong transparansi dan keberlanjutan di seluruh industri. Sehingga hipotesis kedua yaitu green finance berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Ide yang ketiga yaitu green finance atau keuangan berkelanjutan yang berfokus pada investasi dan kegiatan keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat memperkuat hubungan antara klasifikasi industri yang sensitif terhadap lingkungan, sektor industri tertentu, tipe atau klasifikasi industri tertentu, dan kepemilikan pemerintah dengan tingkat pengungkapan informasi ESG suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh karena fokus green finance yang mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi terkait isu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dan dengan adanya dorongan dari green finance, perusahaan cenderung lebih terbuka atau proaktif dalam mengungkapkan informasi terkait praktek keberlanjutan atau ESG mereka, serta terdapat dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi hasil berdasar pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Al-Gharm dan Al-Damari tahun 2022, Wirkiani dan Safari 2019, Putri et al. 2021 yang mengungkapkan tidak ada pengaruh yang signifikan tentang yang berkaitan dengan industri classification terhadap praktek pengungkapan ESG, yang dimana dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perusahaan di industri yang sensitif mungkin akan lebih rentan terhadap risiko ESG dan enggan mengungkapkan informasi yang meningkatkan exposure risiko karena nantinya akan berkaitan dengan reputasi perusahaan, sehingga di sini green finance dapat dijadikan opsi atau variabel moderasi dengan memperkuat pengaruh industri classification berdasar pada tingkat sensitivitas, tipe, dan klasifikasi industri, serta struktur kepemilikan perusahaan. Green finance memberikan insentif dan tekanan positif bagi perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kegiatan operasional mereka. Sehingga dengan demikian, perusahaan akan lebih sadar akan pentingnya praktek berkelanjutan dan memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap praktek-praktek tersebut. Berdasar pada penjelasan tersebut atau argumen tersebut, maka hipotesis ketiga
3A yaitu Green Finance memoderasi hubungan antara jenis industri berdasarkan tingkat sensitivitas terhadap pengungkapan ESG. Hipotesis 3B, Green Finance memoderasi hubungan antara jenis industri berdasar tipe bisnis terhadap pengungkapan ESG. Hipotesis ketiga C, Green Finance memoderasi hubungan antara jenis industri berdasarkan sektor terhadap pengungkapan ESG. Dan hipotesis 3D, Green Finance memoderasi hubungan antara jenis industri berdasarkan keberadaan kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan ESG. Poin yang F, yaitu data. Penelitian ini maksud saya penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu merupakan data yang digunakan berdasar pada Refinitiv Econ Database dengan populasi. Dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan publik sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2021. Penentuan tahun penelitian ini dikarenakan di Indonesia peraturan terkait kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan baru dikeluarkan pada tahun 2017. Selanjutnya poin G, yaitu tools. Terdapat beberapa variabel dalam penelitian ini. Yang pertama variabel dependent, yaitu ESG disclosure, yang merupakan definisi operasionalnya adalah environmental, social, and governance atau ESG disclosure merupakan suatu pengungkapan secara sukarela yang dilakukan perusahaan dengan cara membagikan informasi mengenai dampaknya terhadap environment, sosial, dan governance di lingkungan sekitar perusahaan mereka berdiri dengan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ESG score berdasarkan data Refinitiv Econ Database. Variabel yang kedua yaitu variabel independen, yaitu industry classification merupakan suatu sistem klasifikasi untuk mengelompokkan perusahaan berdasar pada jenis kegiatan atau aktivitas bisnis yang dilakukan. Nah, pengklasifikasian ini menggambarkan perusahaan berdasar ruang lingkup operasinya, resiko bisnis, dan kemampuan memecahkan tantangan suatu bisnis. Pengukuran dalam penelitian ini yaitu menggunakan klasifikasi 12 sektor industri yang ada di BEI berdasar pada IDX, Industrial Classification atau IDX-IC. Yang kedua, struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan pemerintah dan non-pemerintah. Yang ketiga, tingkat sensitivitas, yaitu industri yang sensitif terhadap lingkungan dan industri yang non-sensitif terhadap lingkungan, serta jenis usaha, manufaktur atau non-manufaktur. Nah, semua pengukuran ini akan diukur menggunakan variabel dummy. Yang variabel ketiga yaitu variabel moderasi, yaitu green finance. Di mana green finance merupakan pendekatan keuangan yang memperhitungkan faktor-faktor lingkungan dan sosial dalam kegiatan keuangan, termasuk dalam pengalokasian modal, investasi dan pembiayaan proyek-proyek yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Green Finance diukur dengan Evaluation Index System oleh Liang dan Yang 2024 yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu Green Insurance, Green Credit, Green Bonds, dan Green Stock. Nah, apa sih keterbaruan dari penelitian ini di poin G? Penelitian yang telah dilakukan oleh Purwantini 2023 mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara industry classification terhadap ESG disclosure. Penelitian tersebut menggunakan 4 klasifikasi variabel pengukuran yaitu tingkat sensitivitas terhadap lingkungan, jenis usaha, 9 sektor industri yang terdaftar di BEI, dan struktur kepemilikan. Keterbaruan dari penelitian ini, peneliti menggunakan klasifikasi dari 12 sektor industri yang terdaftar di BEI, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan yang berdasar pada high and low industry, serta jenis usaha yang berdasar pada perusahaan manufaktur atau non-manufaktur, serta menambahkan variabel moderasi green finance untuk melihat apakah dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel, yaitu industry classification dan ESG disclosure. Di mana penelitian sebelumnya kebanyakan hanya melihat peran dari CEO atau lamanya masa jabatan CEO atau CEO tenure di suatu perusahaan yang telah dilakukan oleh Triani dan Setiahuni 2020 serta Purwantini 2023. Berdasar pada keterbaruan tersebut, maka penelitian ini menggunakan sistem klasifikasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan sistem klasifikasi dari IDX Industrial Classification atau IDX-IC dari Bursa Efek Indonesia, yaitu dengan memperluas cakupan variabel klasifikasi industri dan faktor-faktor terkait. Penelitian menjadi lebih relevan dengan kondisi nyata di pasar modal Indonesia.
Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih akurat dan berharga bagi para pemangku kepentingan, terutama dalam hal ini yaitu investor terkait praktik ESG di perusahaan ketika akan menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut. Selanjutnya, menambah variabel moderasi green finance dalam penelitian ini akan menjadi sangat penting karena green finance memiliki potensi untuk memperkuat hubungan antara klasifikasi industri yang sensitif terhadap lingkungan, sektor industri tertentu, dan kepemilikan pemerintah dengan tingkat pengungkapan ESG suatu perusahaan. Dengan adanya variabel moderasi ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana green finance dapat mempengaruhi hubungan antara faktor-faktor tersebut dan pengungkapan ESG. Penambahan variabel moderasi green finance juga akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor eksternal seperti dorongan dari green finance dapat mempengaruhi praktek pengungkapan informasi ESG di suatu perusahaan. Hal ini akan membantu dalam memperkuat temuan dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap literatur mengenai pengungkapan ESG dan praktek keberlanjutan. Sehingga dalam penelitian ini, kontribusi yang akan dihasilkan, penelitian ini akan membantu perusahaan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan pengungkapan ESG suatu perusahaan. Dengan memahami bagaimana green finance memperkuat pengaruh industri classification terhadap ESG disclosure, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan mereka, terutama bagi investor. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran green finance dalam memoderasi pengaruh industri classification terhadap ESG disclosure. Pemahaman ini juga dapat membantu regulator untuk mengembangkan kebijakan serta regulasi yang lebih efektif untuk mendorong peningkatan ESG disclosure mereka. Informasi ini dapat membantu regulator untuk menargetkan upaya dari ESG disclosure secara lebih efektif dan meningkat. Penelitian ini juga memberikan dasar yang kuat untuk mendorong praktek keuangan hijau sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam hal isu sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Namun, terdapat keterbatasan atau other consideration dalam penelitian ini. Yang pertama, yaitu penelitian ini hanya mengukur pengungkapan ESG dari segi jumlahnya saja yang berdasar pada skor, tanpa mempertimbangkan kualitas dan kedalaman informasi yang diungkapkan. Klasifikasi industri hanya juga dibagi menjadi 4 kelompok sehingga mungkin tidak mencakup semua variasi yang ada di industri. Penelitian ini juga hanya dilakukan di satu negara berkembang, yaitu Indonesia, sehingga generalisasi temuan ke negara lain mungkin akan terbatas. Rentang waktu penelitian dari 2017 sampai dengan 2021 mungkin tidak mencakup perubahan signifikan dalam praktek keuangan hijau dan regulasi ESG yang lebih baru. Dan sementara memungkinkan terdapat variabel-variabel lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi hubungan antara green finance, industry classification, dan ESG disclosure. Berdasar pada keterbatasan tersebut, maka saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, melakukan pengungkapan ESG tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari kualitas informasi yang diungkapkan. Yang kedua, memperluas klasifikasi industri menjadi lebih detail untuk mencakup variasi yang lebih luas dari segi industri. Melakukan penelitian lintas negara untuk memperluas cakupan temuan dan membandingkan praktek pengungkapan ESG di berbagai negara, serta memasukkan variabel tambahan yang mungkin lebih relevan untuk memperkuat analisis dan memperdalam pemahaman tentang hubungan antara green finance, industry classification, dan ESG disclosure, misalkan variabel yang berkaitan dengan financial teknologi atau artificial intelligence yang mungkin akan lebih relevan dengan keadaan atau tingkat globalisasi saat ini. Baik, sekian rencana penelitian dengan pitching research yang akan saya lakukan ke depannya dan mungkin akan saya gunakan untuk tesis. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan mungkin saya akan membutuhkan saran terha ter berkaitan dengan pitching research yang akan saya lakukan ke depannya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.